Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di Uni Channel. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Nah, kali ini kalau kita bicara masalah warung sembako ya teman-teman, tentunya ada banyak sekali rintangan ataupun segala hal yang mungkin bisa saja menghambat usaha kita. Nah, terutama ini untuk kalau saat ini kan orang memulai usaha itu kayaknya mudah sekali ya teman-teman, tapi bagaimana kita bertahan, bagaimana kita bisa langgeng dalam menjalankan usaha itu yang harus kita jaga. Nah, di sini saya mau berbagi tips nih teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat warung kita itu tetap bertahan, untuk membuat warung kita itu tetap langgeng meskipun kita punya pesaing, meskipun harga naik turun, dan meskipun warung kita ataupun keuangan kita dalam keadaan yang mungkin saja tidak stabil. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga warung kita, untuk menjaga usaha kita tetap berjalan? Di sini saya punya 5 hal ya teman-teman. Yang pertama, kita itu harus menjaga stok atau ketersediaan barang. Karena warung sembako itu tentunya bersangkutan dengan segala hal pokok yang dibutuhkan ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi untuk menjaga stok atau ketersediaan barang itu wajib dan itu number one. Karena kalau kita itu warung sembako kemudian kita nggak punya stok untuk dijual, misalnya gula habis, minyak habis, telur habis dan sebagainya, ya mungkin untuk 1 hari atau 2 hari ada keterlambatan barang itu tidak masalah, karena kan kadang juga pesen itu perlu proses. Akan tetapi kalau terlalu lama datangnya itu juga akan mengganggu berjalannya uang ataupun siklus jual beli di warung kita. Karena ketersediaan barang di warung sembako itu wajib ya teman-teman. Iya, mungkin secara kuantitas atau banyaknya stoknya itu nggak harus bertumpuk-tumpuk, terutama kalau warungnya seperti di daerah saya di pinggiran kayak gini ya teman-teman. Itu untuk stoknya tidak harus bertumpuk-tumpuk, akan tetapi ketersediaannya yang dibutuhkan. Jadi misalnya kita punya stok kopi Fresco 6, itu pun sudah mencukupi mungkin untuk 1 hari atau 2 hari. Nah, setelah itu habis baru kita langsung beli lagi. Kalaupun ada keterlambatan ya jangan lama-lama, karena nanti orang akan kecewa ketika mereka datang ke warung kita kalau barang itu tidak langsung disetok ulang. Jadi secara kuantitas kalau memang modal kita banyak, bisa membeli banyak, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau modal kita harus dipisah-pisah dan harus juga menyediakan barang yang lain, mungkin 6, 12 itu enggak apa-apa dulu. Kemudian nanti kalau habis segera di stok ulang gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, poin yang kedua untuk menjaga warung kita itu tetap langgeng ya, dan pelanggan tetap datang ke warung kita itu, yang kedua kita bisa menjaga kualitas barang ya teman-teman. Jadi biasakan ketika kita nompo barang yang rusak atau mungkin yang mendekati expired, ya kita sisihkan, kita bisa retur. Kalau kita kan punya supplier jadi kita bisa retur. Nanti yang rusak ya disisihkan, jangan dipajang di rak ataupun sengaja dijual agar kita nggak rugi. Itu nggak baik ya teman-teman, karena juga yang membeli dagangan kita nantinya juga akan kecewa, dan yang paling berisiko ketika mereka merasa kapok dan tidak kembali lagi ke warung kita gitu ya teman-teman. Jadi kualitas barang itu harus dijaga.
Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu masalah harga ya teman-teman. Masalah harga jangan lupa juga jadi acuan, juga jadi pertimbangan. Jadi kita itu kalau ngasih harga ya jangan mahal-mahal, kita ambil laba atau keuntungan sewajarnya saja. Bisa disamakan dengan mungkin warung tangga atau bisa disamakan dengan ya kita kan punya pandangan ya teman-teman. Kita kalau pernah beli di sana itu mungkin ini seberapa, itu bisa jadi acuan. Jadi buat koreksi harga di warung kita. Meskipun di warung pinggiran, di warung desa ya jangan terlalu mahal untuk mengambil untung, meskipun kita dagangan juga kadang tidak disetori tapi kita bawa dari pasar, ngotong-ngotong istilahnya, kita perlu tenaga juga, perlu ya segala hal yang repot tentang warung. Tapi ya nggak usah banyak-banyak ngambil labanya, intinya standar. Kalaupun kita bisa lebih murah itu malah baik, tapi ya tetap kita harus menghitung sejelimet mungkin lah ya. Untuk masalah harga tetap jadi acuan nantinya. Jangan terlalu murah tapi juga jangan terlalu mahal, yang sedang-sedang. Kalaupun kita bisa murah enggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan dimurah-murahkan ya teman-teman. Karena ya kita harus melihat perputaran modal kita. Kemudian juga masalah pelayanan, itu yang keempat, poin yang keempat. Misalnya stok atau ketersediaan barang ada, kemudian kualitas barang yang kita punya bagus, harga juga bisa bersaing, tapi kalau pelayanan kita gerusa-gerusu alias mungkin tidak intinya tidak bisa merangkul masyarakat, merangkul orang-orang di sekitar kita, pelayanan kita judes dan sebagainya, kemungkinan warung kita itu juga akan sulit berkembang dan lambat laun akan ditinggalkan pembeli ya teman-teman, karena pembeli sekarang itu kan cerdas sekali. Kemudian poin yang terakhir, kalau teknologi ya teman-teman, warung kita itu tetap langgeng ya teman-teman, tetap berdiri meskipun banyak sekali pesaing di sekitar kita ataupun banyak sekali warung-warung lain yang bermunculan. Poin terakhir yaitu masalah disiplin ya teman-teman. Disiplin waktu juga disiplin keuangan. Kalau disiplin waktu itu bisa kita terapkan, misal kalau memang warung kita itu nggak nempel kayak warung saya kayak gini, waktu buka dan tutup warung kita itu harus jelas. Jadi bisa pelanggan itu bisa niteni ya teman-teman. Misalnya nanti warung ini tuh buka jam segini dan akan tutup jam segini, jadi saya akan ke sana jam segini. Jadi begitu ya teman-teman. Ini terutama untuk warung-warung atau usaha yang memang tidak berdekatan dengan rumah. Kita harus punya waktu atau disiplin waktu yang jelas. Kemudian untuk disiplin keuangan. Kalau disiplin keuangan itu tentu harus kita benar-benar atur ya teman-teman. Jadi masalah pembelanjaan, masalah keluar masuknya uang, kita harus benar-benar disiplin. Terutama kadang kalau namanya warung kayak gini ya teman-teman, itu terutama disiplin masalah keluar karena kita juga punya bocah, kita punya kebutuhan yang lain. Kalau kadang kita tidak manage atau kita tidak atur sedemikian rupa, nanti untuk membeli dagangan lagi itu kadang kita juga kelendran atau kadang juga kalah ya teman-teman. Jadi kita harus was-was, meskipun seberapapun yang kita pegang itu juga harus disiplin masalah keuangan. Oke teman-teman, jadi itu ya 5 poin yang harus kita perhatikan kalau mau usaha kita itu tetap langgeng, tetap ada meskipun banyak pesaing. Yang pertama yaitu kita punya ketersediaan barang, kemudian kita menjaga kualitas, dan yang ketiga kita jeli masalah harga, yang keempat masalah pelayanan, dan yang kelima masalah disiplin waktu, juga disiplin masalah pengaturan keuangan.
Mudah-mudahan video dari saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Yuni channel. Kemudian jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi ya teman-teman. Jadi kalau saya upload video baru nanti bisa teman-teman lihat. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap bahagia, dan yang paling penting jangan lupa tetap bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.